Hari ini kita masuk di seri yang ke-22 Bapak Ibu Saudara. Ini yang akan kita pelajari bersama di malam hari ini. Kitab Amsal pasal 22 ayat pertama sampai ketiga. Amsal 22 ayat pertama sampai dengan ketiga dikatakan demikian. Nama baik lebih berarti daripada kekayaan melimpah. Dan dikasihi orang itu lebih berharga daripada emas dan perak. Ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka adalah Yahweh. Orang bijak melihat kejahatan lalu bersembunyi, namun orang yang tak berpengalaman tetap melewatinya dan menerima hukuman. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di seri ke-22 ini dalam kunci meraih terobosan, kita akan belajar melalui kitab Amsal. Atau kata lainnya, nasihat-nasihat. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam meraih terobosan, maka saudara dan saya memerlukan yang namanya nasihat serta masukan yang membangun. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya perlu nasihat. Belum semuanya, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya perlu dengan masukan yang membangun. Amin. Dalam kita berumah tangga, dalam kita berbisnis, berdagang, berusaha, dalam bekerja, dalam pelayanan, saudara dan saya membutuhkan nasihat yang membangun, masukan yang membangun. Nah, nasihat dan masukan yang dimaksud adalah nasihat dan masukan yang sesuai tentu dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya pada saat-saat ini membutuhkan nasihat yang membangun. Nasihat yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Bukan nasihat menurut dunia. Bukan nasihat yang melawan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya siapapun kita, baik kita orang muda, orang tua, anak-anak, kita semua membutuhkan nasihat dan masukan yang membangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, siapapun kita membutuhkan nasihat. Kita membutuhkan masukan-masukan yang membangun. Tentu masukan yang membangun itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak hari-hari ini orang Kristen, orang percaya, mendengar nasihat, mendengar masukan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Siapapun dia yang memberi nasihat, siapapun dia yang memberi masukan yang membangun, kalau masukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya mohon dengan sangat, jangan terima nasihat tersebut. Jangan terima masukan tersebut. Karena nasihat dan masukan yang tidak sesuai firman Tuhan hanya akan merusak hidup saudara dan saya. Hanya akan menghancurkan masa depan kita. Sebagai contoh, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang berkata begini hari-hari ini. Itu mau uang halal kek, itu mau uang haram kek, itu mau uang beneran kek, pokoknya hajar aja. Mau halal, mau haram, hajar aja. Ambil aja. Yang penting kamu kaya. Yang penting kamu berkelimpahan harta. Yang penting kamu punya banyak uang. Kamu mau tidur sama om-om kek, kamu mau tidur sama laki lain kek, gak apa-apa. Hari gini gitu loh. Tidur aja sama suami orang, tidur saja sama istri orang. Nah, ini contoh-contoh nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh yang lainnya, seringkali ada banyak orang tua memberikan nasihat dan masukan yang salah. Tidak selama-lamanya nasihat dari orang tua itu benar, saudara. Memang secara nasihat memang sepertinya membangun, tetapi itu tidak sesuai firman Tuhan. Contoh, ada banyak orang tua yang pada akhirnya menasihati anaknya hanya karena anaknya belum memiliki pasangan kehidupan. Anaknya belum memiliki jodoh. Dia benar berikan nasihat kepada anak-anaknya. Udah kak, gak apa-apa. Kamu sama Ko Joni aja. Gak apa-apa, dia udah punya istri juga gak apa-apa. Kamu jadi istri yang kedua gak apa-apa. Yang penting kamu punya suami. Nah, ini nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di kunci ke-22 ini, lewat kitab Amsal ini atau nasihat-nasihat ini, saudara dan saya harus hidup di dalam nasihat yang sesuai standar firman Tuhan. Masukan yang membangun sesuai firman Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini ingin terkenal, ingin kaya. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi tidak sesuai dengan firman.
Mereka menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara untuk bisnisnya maju. Untuk pelayanannya maju. Untuk segala sesuatunya berpenghasilan, berkelimpahan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Buat apa kita berhasil, buat apa kita kaya kalau kita melukai hati Tuhan. Amin, saudaraku. Buat apa kita menikah dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain, kalau pada akhirnya mereka istri orang atau suami orang. Udah hari gini Pak Pendeta, udahlah, jangan sok suci lah, jangan sok kudus lah. Kalau nggak saya jadi perawan tua, lebih baik jadi perawan tua daripada menikahi suami orang, saudara. Tapi kabar sukacitanya, Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri sampai perawan tua. Tuhan akan menyediakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi hidupmu, menghormati keluargamu, dan mengasihi hidup kita. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nasihat yang salah pada akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya. Nasihat yang salah pada akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Nasihat yang salah pada akhirnya menghancurkan pelayanan kita. Nasihat yang salah pada akhirnya menghancurkan bisnis kita. Udah, hari gini tuh kalau dagang, hari gini tuh kalau bisnis, kalau nggak pakai ilmu hitam, kalau nggak pakai magic, kalau nggak pakai pelet, kalau nggak pakai guna-guna, nggak laku. Ini nasihat dari setan, saudara. Jangan ikuti nasihat dari setan. Ikuti nasihat firman Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara seorang pebisnis, saudara seorang pengusaha, saudara seorang pedagang, seorang penjual di pasar, toko online, ataupun apapun itu. Selama saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan aku yakin dan percaya. Tuhan akan kirim customer baru, customer lama. Dan Tuhan berikan pendapatan-pendapatan yang luar biasa. Meskipun kanan kiri saya pakai ilmu hitam. Meskipun kanan kiri saya pakai kuasa dukun, kuasa paranormal. Aku nggak mau ikutin nasihat mereka. Aku mau ikutin nasihat Tuhan. Aku mau ingin masukan dari Tuhan yang membangun. Karena kalau saya hanya kaya tanpa Tuhan, akhirnya saya akan miskin dan hancur. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, para pengusaha yang saya hormati yang menyaksikan siaran langsung ini. Berdaganglah, berjualanlah dengan mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan ilmu hitam, dukun-dukun paranormal. Jangan, saudara. Mari kita andalkan Tuhan. Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ajaib, saudara. Nasihat yang tidak membangun, nasihat yang tidak sesuai firman Tuhan, akhirnya menghancurkan hidup saudara, menghancurkan hidup saya. Menghancurkan rumah tangga saya, menghancurkan rumah tangga saudara juga. Ada banyak mertua-mertua juga salah memberikan nasihat. Udah ceraiin aja, istri kayak begitu ceraiin aja. Mama udah bilang dari awal, lu tuh salah pilih, udah ceraiin aja. Ingat, perceraian itu bukan idenya Tuhan. Perceraian itu selalu idenya setan. Jadi jangan mau ikutin nasihat yang bukan dari Tuhan. Doa minta sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kasih saya hikmat-Mu, kasih saya pengertian-Mu, nasihat-nasihat-Mu. Sama seperti Salomo, banyak amsal-amsal, nasihat-nasihat yang luar biasa. Untuk meraih kesuksesan, untuk meraih terobosan dalam hidup ini. Saya butuh nasihat Tuhan. Teman-teman yang di Malaysia, teman-teman yang di Timor Leste, teman-teman yang di luar negeri, yang di Jepang, yang di Amerika. Kalau lagi sakit jangan pergi ke paranormal. Kalau lagi sakit jangan pergi ke dukun. Kalau lagi sakit jangan pakai ilmu hitam. Tutup mata, lipat tangan, berkata sama Tuhan, aku percaya bila-Mu menyembuhkan aku yakin aku akan sembuh. Tunggu waktunya Tuhan, kamu pasti sembuh. Amin. Jangan dengerin tetangga saudara. Tahu nggak? Itu tetangga kita tuh bisa nyembuhin loh. Dia tuh pakai ilmu loh, jago loh. Orang lumpuh bisa jalan, buta bisa melihat. Buat apa hidup kita tergadai kalau kita sembuh, saudara? Makanya saya selalu berkata, saudara, mujizat tanpa Yesus adalah kesesatan. Kita akan dibuat tersesat dengan mujizat. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, di setiap ibadah-ibadah kesembuhan yang saya pimpin, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Yesus, berdoa bersama-sama kepada Yesus, agar kita melihat yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus dan bukan Pastor Verona dan bukan manusia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya butuh nasihat firman Tuhan.
Kalau kita nggak dinasihati sama firman Tuhan, hidup kita liar, saudara. Hidup kita akan liar seliar-liarnya. Tapi malam hari ini, saudara dan saya membutuhkan nasihat dari Tuhan. Siapapun kita, saya sebagai pendeta, saya sebagai gembala jemaat yang oleh karena anugerah Tuhan dipercayakan untuk menggembalakan, saya juga butuh nasihat. Saudara, saya mengajukan kepada Tuhan untuk membuka ibadah di tahun depan, 2022. Bulan Januari tanggal 30. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya butuh nasihat Tuhan. COVID-19 di Jakarta semakin menggila, saudara. Di Indonesia semakin menggila. Apakah saya harus tetap membuka ibadah tatap muka? Saya butuh nasihat Tuhan. Saya butuh bimbingan Roh Kudus. Tinggal bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan lagi saya berdoa sama Tuhan. Apakah saya harus buka ibadah ini? Apakah saya harus tetap online, Tuhan? Saya butuh nasihat Tuhan. Saya butuh nasihat Roh Kudus. Saya butuh nasihat Bapa di sorga. Meskipun saya pendeta, meskipun saya gembala jemaat, saya nggak berani melangkah tanpa Yesus. Saya tahu Yesus ada di dalam diri saya. Saya tahu Yesus ada di dalam hidup saudara. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan yang tidak memimpin perjalanan kita, maka sia-sialah apapun yang saudara dan saya perbuat. Semuanya akan menjadi sia-sia, semuanya akan menjadi berantakan. Rumah tangga akan menjadi berantakan. Salah dengar nasihat, tidak dibimbing Tuhan, rumah tangga pasti hancur. Tidak dibimbing Tuhan, tidak mendapatkan nasihat dari firman, bisnis kita pasti hancur. Pelayanan kita pasti hancur, saudara. Tapi meskipun kita nggak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apapun, kita sadari Tuhan tolong bimbing saya, tuntun saya. Apa yang saya harus lakukan? Nasihati saya Roh Kudus. Rumah tangga saya butuh nasihat Roh Kudus. Pelayanan saya butuh nasihat Roh Kudus. Khususnya di tengah pandemik seperti ini, saya harus gimana cara dagang saya Roh Kudus? Cara jualan saya mesti bagaimana? Tanya Roh Kudus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena kalau sampai kita salah mendengar nasihat, gua hancur. Nasihat yang salah pada akhirnya akan menghancurkan hidup dan masa depan kita. Tetapi sebaliknya, nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan membuat hidup kita mengalami dan meraih yang namanya terobosan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini saya masih berdoa. Bahkan tadi saya berdoa. Tuhan, bagaimana keadaan COVID-19 di Jakarta? Hari ini 5.000. Hari ini 5.000. Kemarin 4.000. Tembus 4.000. Biasanya cuma 1.000, 1.000, 2.000. Kemarin 4.000 dan hari ini, minggu ini 5.000 di Jakarta. Di Jakarta udah bukan zona merah lagi. Hitam kali, saudara. Oleh karenanya saya butuh nasihat Tuhan. Tuhan, aku butuh firman-Mu. Aku butuh Roh Kudus-Mu, tuntun aku supaya aku nggak salah pilih keputusan. Supaya saya tidak salah. Kedagingan saya main buka gereja. Aduh, Tuhan tolong saya. Supaya saya nggak latah. Saya punya kerinduan untuk buka gereja, saudara. Tatap muka langsung, tapi saya berdoa. Saya minta nasihat Tuhan. Saya minta nasihat Tuhan. Karena nasihat yang dari Tuhan, ujungnya akan memberikan terobosan. Dan kita akan mengalami dan meraih terobosan. Yang setuju katakan amin. Rumah tangga kita, Pak. Kita sebagai suami, Pak. Kita butuh nasihat firman. Kita butuh nasihat firman dan Roh Kudus, Pak. Ibu-ibu, dalam melayani suami dan mendidik anak, kita butuh nasihat Tuhan. Kita butuh nasihat Roh Kudus. Kita butuh nasihat-nasihat orang yang di atas kita, yang nasihatnya tentu sesuai firman. Kunci mengalami terobosan dalam seri ke-22 ini, dalam melalui kitab Amsal ini, melalui nasihat ini. Saudara dan saya membutuhkan nasihat yang benar, nasihat yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Beberapa nasihat atau amsal untuk kita dapat meraih terobosan. Ada beberapa nasihat, ada beberapa amsal yang pada akhirnya membuat saudara dan saya dapat meraih terobosan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29 dikatakan demikian. Tidakkah engkau melihat seorang yang rajin dalam pekerjaannya? Ia akan berdiri di hadapan raja-raja.
Ia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang yang tidak dikenal. Amsal atau nasihat yang pertama yang pada akhirnya membuat saudara dan saya bisa meraih kesuksesan, meraih terobosan, meraih keberhasilan. Yang pertama, nasihat atau amsal tersebut adalah saudara dan saya harus rajin dalam segala hal. Sama-sama katakan dengan saya harus rajin. Rajin dalam segala hal. Rajin urus suami, Bu. Rajin urus anak-anak di rumah. Amin. Kalau mau lihat rumah tangga harmonis, Pak, rajin mengasihi istri, rajin mengasihi anak-anak kita. Rajin dalam berdoa, saudara. Dan juga rajin dalam bekerja. Firman Tuhan berkata di nats yang lain, orang yang malas jangan makan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Hari ini saudara dan saya harus rajin. Kalau ingin melihat bisnis kita diberkati, pelayanan kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, rajinlah. Suami rajin mengasihi istri dan anak-anak, istri rajin melayani suami, merawat anak-anak. Saudara harus rajin. Pengusaha juga harus rajin. Tentu memang semuanya didasari atas dasar anugerah Tuhan. Bukan karena rajin kita kaya, tetapi karena anugerah kita diberikan kerajinan dan kita meraih segala sesuatu yang kita rindukan. Saudara harus mulai rajin. Saya bersaksi ya saudara. Ini kan tahun 2021 ya. Kita masuk di seri khotbah kunci mengalami terobosan. Tahun 2022 Tuhan sudah memberikan saya tema khotbah Jesus is my hero. Yesus adalah pahlawanku. Ada 20 seri khotbah tentang Yesus yang saya akan sampaikan kepada saudara. Amin. Wah berarti Pak sama dong kayak Alfa Omega. Beda. Kalau Alfa Omega itu lebih kepada Yesus sebagai raja, sebagai anak manusia. Hakikatnya saya jelaskan. Tetapi ini Jesus is my hero. Saya sudah persiapkan 20 seri khotbah tahun 2022. Saya mulai membuat segala sesuatunya. Saya mulai aja dulu. Karena saya percaya sesuai firman Tuhan ini. Tidakkah engkau melihat seorang yang rajin dalam pekerjaannya, ia akan berdiri di hadapan raja-raja. Hanya orang-orang yang rajin yang akan melihat keberhasilan dan kekayaan, saudara. Amin. Banyak anak Tuhan hari-hari ini mimpinya aja gede, tapi malas. Maafkan saya. Banyak anak-anak Tuhan mimpinya besar, tapi malas. Banyak pelayan-pelayan Tuhan mimpinya besar tapi malas, saudara. Saya cuma mau kasih tahu ya, visi tanpa realisasi adalah halusinasi. Saudara dan saya punya visi, praise the Lord. Tetapi saudara dan saya harus merealisasikan visi. Dengan cara apa? Rajin, saudara. Rajin. Sampai hari ini saya masih siaran langsung online buat jemaat-jemaat Tuhan. Sampai hari ini saya masih mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang di Instagram. By the way, saya ingin menghimbau kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kalau saudara ingin didoakan, kirim permohonan doanya di Instagram saya ya. Di Instagram saya, Pastor Verona Official. Saya akan balas, saya akan doakan. Buat teman-teman yang kirim di Messenger Facebook, saya minta maaf. Yang di Messenger Facebook, itu jarang sekali saya buka, saudara. Jadi, saudara jangan marah, saudara jangan kecewa. Pak, saya kirim pesan kok nggak dibaca di Facebook. Karena nggak kebuka. Karena yang kirim pesan di Instagram itu hampir ada ratusan orang. Jadi, saya mau buka satu pintu aja. Saudara follow Instagram saya, Pastor Verona Official. Kirim permohonan doanya di sana. Saya akan doakan. Saya akan balas. Tuhan menyembuhkan. Tuhan memulihkan. Tuhan memberkati. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudara dan saya harus rajin kalau saudara mau meraih terobosan dalam tahun ini. Bagaimana saya harus rajin, Pak? Orang keadaan COVID begini. Begini. Masalah tidak bisa menghentikan kita, saudara. Untuk meraih yang namanya visi Tuhan. Amin. Apalagi zaman sekarang semuanya dalam zaman sosial media. Kalau memang kita social distancing, nggak boleh keluar, kita lockdown, pergunakan apa yang ada di dalam tangan saudara. Lewat media.
Saudara dari Malaysia bisa menjangkau Indonesia. Dari Indonesia bisa menjangkau Timor Leste. Sebaliknya, Timor Leste bisa ke Brunei, ke Amerika, ke Jepang. Hanya melalui media. Untuk mempromosikan usaha saudara, bisnis saudara, dagangan saudara, dan pelayanan saudara. Saudara dan saya harus rajin di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, beberapa nasihat atau amsal untuk kita dapat meraih terobosan. Amsal 23 ayat 17. Dikatakan demikian. Janganlah iri kepada pendosa, namun takutlah akan Yahweh di sepanjang harimu. Nah, nasihat atau amsal yang kedua, untuk membuat kita meraih keberhasilan dan terobosan. Yang kedua, kita jangan memiliki rasa iri atau cemburu dengan hidup orang lain. Ada banyak anak Tuhan hari-hari ini hidupnya iri. Cemburu, saudara. Ngelihat orang lain diberkati, iri. Ngelihat orang lain diberkati, cemburu. Ngelihat orang lain usahanya berhasil, cemburu. Hatinya panas. Lihat orang lain ganti mobil, hatinya panas. Lihat orang punya rumah baru, hatinya cemburu. Nah, kenapa mereka berhasil, kita nggak berhasil? Karena poin yang pertama, kita nggak rajin. Kita cuma jadi pemimpi yang tanpa melakukan realisasi. Saudara dan saya harus memiliki visi, harus memiliki mimpi, tapi juga harus rajin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau berhasil, yang kedua kuncinya, Amsal katakan, jangan iri sama orang lain. Pak, dia kok enak Pak, kawin cerai Pak, boleh Pak. Aduh Bapak Ibu, masa sih kita iri sama orang yang mau jalan kepada kehancuran? Masa sih kita mau iri? Dia enak tuh Pak, dia kawin lulu Pak. Dia nggak apa-apa tuh sama Tuhan. Aduh Bapak Ibu, masa sih ngiri sama yang negatif? Masa sih orang kawin cerai diiriin? Saya mah kagak mau saudara. Amit-amit saudara. Pak, dia ganti mobil tuh Pak. Dia rumahnya di tingkat tuh Pak. Jangan iri bos. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengambil berkat orang. Sebaliknya juga demikian. Orang-orang yang tidak suka sama hidup kita, yang membenci hidup kita, tidak akan bisa mengambil berkat Tuhan di dalam hidup kita. Karena setiap dari kita punya berkat dan porsinya masing-masing dari Tuhan. Amin. Saudara nggak bisa ngambil berkat saya. Demikian juga saya tidak bisa ngambil berkat saudara. Jadi buat apa kita iri? Kalau lihat perusahaan orang maju kita iri. Jangan iri. Yang benar adalah berjuang, berusaha, andalkan Tuhan, terus melangkah, rajin. Amin, saudara. Saya nggak iri tuh ngeliat pendeta-pendeta lain. Pendeta-pendeta lain khotbahnya bagus-bagus, gerejanya gede-gede. Saya nggak iri. Saya jalani saja apa yang Tuhan percayakan sama saya. Doakan orang dengan kuasa minyak urapan. Orang mau ngomongin saya A, B, C, saya nggak peduli. Yang penting ada banyak kesaksian terjadi setiap hari. Mujizat terjadi setiap hari. Saya nggak mau iri sama pendeta A, pendeta B, pendeta C. Saya fokus sama Tuhan, saya fokus sama saudara. Saya fokus dengan karunia yang Tuhan berikan. Ambil minyak urapan, doakan orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, dan semuanya sudah saya lihat. Ngapain saya harus iri, saudara? Saya nggak perlu iri. Karena saya punya Tuhan yang hebat. Sama-sama katakan dengan saya. Saya nggak boleh iri. Hidup saya diberkati Tuhan. Saya nggak boleh iri. Hidup saya diberkati Tuhan. Keluarga saya diberkati Tuhan. Pekerjaan saya diberkati Tuhan. Rumah tangga saya diberkati Tuhan. Amin. Nggak boleh iri. Saudara nggak percaya ya? Saya siaran langsung ini pakai kamera pro. Harganya lumayan. Puluhan juta. Tapi kalau hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, saya syuting pakai handphone, saudara. Nih. Saya syuting pakai handphone ini. Setiap Senin, Rabu, Jumat, saya syuting pakai handphone ini. Saya nggak iri lihat orang punya tampilan, live-nya, 4K dan lain sebagainya. Saya hanya melangkah dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau saya dipercayakan Tuhan lebih lagi, baru saya ganti. Kameranya yang bagus, ruangannya yang enak, backgroundnya yang bagus. Selama apa yang ada pada kita, kita jalanin. Tapi pas saya tukang bakmi, Pak, jangan malu karena engkau tukang bakmi. Malulah kalau engkau mencuri duit orang. Nah, amin. Pak, tapi saya orang miskin. Miskin nggak dosa. Jangan malu kalau kita miskin. Malulah kalau kita miskin, kita mencuri. Itu malu, saudara.
Selama kita miskin, ya nggak apa-apa. Hari ini kita miskin, besok pasti saya diberkati Tuhan. Hari ini saya ngontrak, besok pasti saya diberikan rumah sama Tuhan. Amin. Hari ini saya makan di pinggir jalan, besok pasti Tuhan berkati saya. Hidup itu proses, saudara. Nggak simsalabim abrakadabra. Kita ikuti anugerah Tuhan, kita ikuti bimbingan Tuhan, kita yakin satu hari kelak Tuhan akan mengangkat saya jadi kepala bukan ekor. Amin. Nggak perlu saya iri. Lagian saudara, orang-orang yang iri, hatinya itu busuk saudara. Ada pembusukan di hati karena iri. Nggak boleh lihat orang lain diberkati, nggak boleh lihat orang lain hidupnya senang, rumah tangga orang lain senang, kita bawanya iri aja saudara. Jangan. Kunci yang kedua, kalau hidup Bapak Ibu Saudara ingin berhasil, ingin meraih terobosan, jangan ada iri hati di dalam hidup kita. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya nggak boleh iri sama orang lain. Saya harus bersyukur dengan berkat Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, beberapa nasihat atau amsal untuk kita dapat meraih terobosan. Amsal 24 ayat 16. Dikatakan demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun akan tetap bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan tersandung dalam kejahatan. Nah, nasihat atau amsal yang ketiga untuk membuat kita pada akhirnya meraih keberhasilan, meraih terobosan, meraih kesuksesan yang ketiga adalah jangan mudah menyerah pada saat kita mengalami kegagalan. Sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan kanan di dada sekali lagi. Saya nggak boleh menyerah. Ketika saya gagal, saya nggak boleh nyerah. Amin. Setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidup ini. Siapa tuh? Orang-orang besar manapun. Pasti gagal. Tidak ada manusia yang tidak gagal. Hanya ada satu, namanya Yesus. Saudara pasti bisnisnya gagal. Pelayanan saudara pasti gagal. Saya hidupnya pasti pernah gagal. Kita semua pasti pernah gagal. Tapi jangan pakai kegagalan kita untuk alasan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya udah gak layak hidup, saya udah malu, saya udah hancur, saya udah gak punya apa-apa, lebih baik saya mati aja. Jangan, itu kita sedang dibujuk oleh setan. Tetapi sebaliknya, ketika saudara dan saya mengalami yang namanya kegagalan, mulai sadari, Tuhan, aku percaya, di balik kegagalan ini, akan ada keberhasilan-keberhasilan. Karena kegagalan adalah suatu anak tangga yang akan membawa hidup saya kepada keberhasilan dan terobosan. Buat teman-teman yang sedang dagang, buat teman-teman yang sedang jual properti, yang jual tanah, jual rumah. Kalau udah nawarin, saya udah nawarin Pak, saya udah ngandalin Tuhan Pak, tapi gagal terus. Jangan kecewa. Karena saudara akan berjumpa dengan keberhasilan. Amin. Pintu-pintu kegagalan yang saudara alami, saudara nggak boleh kecewa. Karena ada pintu-pintu keberhasilan. Setelah saudara melewati pintu-pintu kegagalan, di situ saudara akan bertemu dengan pintu-pintu keberhasilan. Kegagalan seringkali mengajarkan hidup kita untuk kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Kegagalan seringkali mengajarkan kita untuk pada akhirnya kita, saudara, belajar dari kesalahan yang masa lalu. Oh, saya salah berinvestasi. Saya harusnya nggak boleh melakukan ini. Kegagalan harus menjadi pelajaran bagi hidup kita. Bukan untuk dijadikan penyesalan saja. Betul kita harus menyesal dari kegagalan kita, tetapi kita harus belajar dari kegagalan kita. Ada hal-hal apa, keputusan-keputusan apa yang salah, yang udah saya ambil selama ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Setiap dari kita pasti pernah mengalami kegagalan. Amin. Baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam kantor, dalam studi sekolah. Wah, kita pasti pernah mengalami kegagalan. Orang yang sedang ngomong bicara firman Tuhan yang saudara lihat ini adalah orang yang pernah mengalami kegagalan demi kegagalan. Waktu SD saya tidak naik kelas 2 kali, saudara. Bayangkan, saudara. Waktu SD saya tidak naik kelas 2 kali. Waktu SMP saya tidak naik kelas 1 kali. Kalau keluarga saya nonton, mereka pasti setuju. Saya ini orang yang gagal. Dulu. Saya pernah gagal. Dulu. Tapi di tangan Tuhan, kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Kutuk diubah menjadi berkat. Amin.
Hitam diubah menjadi putih sama Tuhan. Gelap diubah oleh Tuhan menjadi terang. Jadi kalau hari ini, saudara yang sedang mengalami kegagalan, kejatuhan, jangan berkecil hati. Jangan ambil keputusan bodoh. Aduh Pak, rumah tangga saya udah gagal nih Pak. Kenapa? Suami saya selingkuh Pak. Istri saya selingkuh Pak. Kayaknya cerai aja. Jangan. Setiap dari kita pasti punya kesalahan. Setiap dari suami pasti bikin salah. Pasti pernah bikin salah. Setiap dari istri-istri pasti pernah bikin salah. Tetapi jalan keluarnya bukan perceraian. Jalan keluarnya bukan bunuh diri. Jalan keluarnya bukan mundur. Sadari kegagalan. Bilang sama Tuhan, bersama Engkau Tuhan, aku pasti cakap menanggung masalah. Kalau yang kemarin gagal, aku yakin yang ini pasti berhasil. Karena aku berjalan bersama dengan tuntunan Yesus. Perusahaanku pasti diberkati. Usahaku pasti diberkati. Kemarin boleh gagal, tapi hari ini bisnisku, usahaku akan diberkati. Pelayananku boleh gagal kemarin, tapi hari ini pelayananku selama dituntun Tuhan pasti akan berhasil. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Saya nggak boleh larut dalam kegagalan. Saya harus bangkit. Dan mengandalkan Tuhan lebih dari segala yang ada. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Beberapa nasihat atau amsal untuk kita dapat meraih terobosan. Amsal 15 ayat 16 dikatakan demikian. Lebih baik sedikit tetapi takut akan Yahweh. Daripada banyak harta tetapi disertai keributan. Yang keempat, nasihat atau amsal keempat untuk kita pada akhirnya dapat meraih terobosan. Amsal mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang mengerikan. Keuangan lagi sulit. Ekonomi lagi sulit. Kesehatan selagi krisis. Penularan wabah virus COVID-19 semakin naik di berbagai negara. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Yang simpel aja, takut akan Tuhan itu apa sih? Sebelum saudara melangkah keluar rumah. Sebelum saudara melangkah melakukan segala aktivitas. Please, pray first. Sebelum kita pergi meninggalkan rumah kita, berdoalah yang paling pertama. Bangun tidur mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami sentuh, kami pegang, kami makan, semuanya dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Bisnis saya mau takut akan Tuhan. Saya tidak mau curang. Saya akan ngambil untung, tetapi saya tidak mau membuntungkan orang yang membeli saya, yang membeli usaha saya, yang membeli dagangan saya, yang membeli dagangan dan jualan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Takutlah akan Tuhan, dimanapun saudara berada. Takut akan Tuhan akan membuat hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat hidup kita tidak diombang-ambingkan dengan zaman yang gila ini. Takut akan Tuhan tidak membuat hidup kita pada akhirnya ketakutan saat menghadapi apa yang sedang menimpa hidup kita hari-hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.